Gimana melarang? Nggak apa-apa kalau kata melarang itu baik loh. Maksudnya kan kayak, "Kak, jangan kafir." Bener loh. "Kak, jangan murtad." Itu harus pakai kata jangan yang tegas gitu. "Kak, jangan tinggalin sholat. Jangan deketin maksiat." Jadi kata jangan ini kita ikatnya kemana gitu. Jangan tinggalkan sholat. Jangan dekati maksiat. Yang kedua, nah, ini agak tricky nih. Kalau dia lagi cinta sama si temennya yang nakal itu, ketika kita hina sesuatu yang dia cinta, respeknya dia sama kita berkurang. Makanya kalau leader gain respect itu bukan dengan otoritas, bukan. Otoritas menebarkan fear. Makanya saya tidak memilih kata otoritas atau kata tegas gitu. Seseorang leader yang tegas akan cuma menebarkan ketakutan. Tapi kalau leader yang memimpin, leader yang leading atau mencontohkan akan menebarkan respect. Betul? Betul. Iya, kalau nyontohin, leadernya nyontohin, anak buahnya respect, hormat. Dan kehormatan terhadap pemimpin itu seperti hormatnya sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak lekang waktu. Kalau fear, bosnya nggak ada, orang tuanya nggak ada, dia melakukan yang dia mau. Itu kalau fear, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, bagaimana caranya kita menggeser, kita menanamkan kepada si anak bahwa yang dilakukan temannya itu tidak baik. Itu PR kita Pak Bu sekalian. Misalnya nakalnya apa nih kalau mau spesifik gitu ya. Ternyata anak teman sana suka nonton porno, misalnya begitu. Ini parah. Karena waktu itu dialami sama teman saya. Anaknya main di rumah tetangga. Tetangganya ini suka menonton aurat terbuka sampai ke porno. Makanya kita di rumah sebagai pihak yang sudah dipercaya anak. Nah, kan kita babnya balik lagi ke ini ya. Babnya balik lagi ke sini. Kalau kita sudah jadi perebut hati anak dan kita dipercaya menjadi orang terkeren di hidup dia, berarti kata-kata kita akan lebih didengar daripada kata-kata temennya. Itu bab satu. Baru kita kasih tahu sampai anak kita yang bilang, iya ya ayah, dia tuh berarti nggak bener ya ya. Gimana kalau menurut ayah aku kasih tahu dia tentang ketidakbenarannya itu? Lebih enak malah dia berkoalisi sama ayahnya untuk berdakwah kepada si anak nakal tersebut. Itu keren banget. Tapi kan babnya kita balikin lagi ke sini Pak Ibu sekalian. Kalau kita nggak hadir, kalau kita belum bisa merebut hatinya, kalau kita belum bisa menanamkan kebaikan sama dia, dia tidak akan tahu mana baik, mana benar. Dan kita tidak akan dianggap referensi utama. Sedangkan goal kita, merubah diri kita adalah menjadi referensi utama si anak sebelum dia bisa membuka Al-Quran sendiri, sebelum dia bisa mentafsir sendiri, sebelum dia bisa punya kemampuan berbicara dengan para asatids, para guru kita, ya kita dong, ya ibaratnya ya, referensi terbaiknya si anak. Berarti setelah deketin dia, koreklah kenakalan si anak tersebut, terus kita kasih emosi-emosi di muka kita yang kayak, ih kok dia gitu, oh dia gitu. Sehingga si anak yang sudah cinta sama ayahnya, dia bakal mikir, ih ayahku nggak suka kalau aku main sama dia. Itu aja udah mulai merubah kok. Udah mulai merubah. Nanti baru diskusi. Menurut kakak, kelakuan dia yang itu bener nggak? Iya nih ayah, dia nggak benar kelakuannya gimana ya? Tapi aku tuh kasihan dia nggak punya teman. Akhirnya si anak kita akan cerita sama kita, kenapa dia masih berteman sama si anak nakal tersebut. Tapi balik lagi, bab menjadi ayah yang menyenangkan tuh harus selesai dulu. Lah gimana kalau misalnya, kebayang nggak kita ayah yang nggak menyenangkan di mata anak kita, anak yang galak, anak yang ayah yang selalu dihindari sama anak kita. Terus kita ngomong gini, kakak, kamu nggak usah berteman lagi ya sama dia ya. Dia akan berpikir, apaan orang ayah aja nggak pernah hadir di hidup aku, orang ayah kerjanya cuma marah-marah, jelas aku lebih dengerin temanku yang itu. Allahu a'lam bishawab, ini mudah-mudahan bisa dimengerti.